apa keyakinan? Keyakinan dong. Bersikapnya jujur dalam bertindak, itu keyakinan. Nah, kalau peraturan dilarang berbohong, ya. Jadi kalimat berarti sudah positifkan menjadi keyakinan. Oke, silakan tulis soal. Sudah membuat. Saya buka dulu nih. Iya. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur perlu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita semua masih diberikan kesempatan dan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semua bisa hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan dua kegiatan tadi yang dilaksanakan oleh Kepala SMP Negeri 3 Kolaka, itu tentang sebasnya ya. Kemudian kegiatan saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Dan sebelum kegiatan diseminasi kita mulai, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala SMP Negeri 3 Kolaka, dalam hal ini Pak Chandra bersama SPD, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi di sekolahnya. Karena kenapa saya lakukan di sini? Di SMP Negeri 1 Kolaka, sekolah induk saya sudah 2 kali diseminasi oleh guru penggerak, dan alangkah kurang baiknya kalau saya laksanakan lagi ke-3 kali. Kenapa saya lakukan di sini? Di SMP Negeri 1 Kolaka, sekolah induk saya sudah 2 kali diseminasi oleh guru penggerak, dan alangkah kurang baiknya kalau saya laksanakan lagi ke-3 kali. Saya umpamakan sebuah gelas yang telah terisi air, kemudian kita isi air lagi, kemungkinan airnya akan tumpah saja begitu, tidak akan masuk dalam gelasnya, jadi mubazir. Nah, makanya saya berbagi praktik baik ke sekolah lain, dan alhamdulillah saya disambut oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kolaka. Dan kemudian ucapan banyak terima kasih pula kepada teman-teman guru SMP Negeri 1 Kolaka, SMP Negeri 3 Kolaka. Oh maaf, saya juga pertama di SMP 1, seri SMP 3, kebiasaan. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan mau menyambut saya di sini untuk memaparkan atau mendiseminasikan tentang budaya positif di sekolah. Dan insya Allah sebentar akan kita laksanakan. Dan sebelum acara dimulai, saya berikan terlebih dahulu sambutan singkat dari Bapak Kepala Sekolah tentang diseminasi kita pada hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terkait dengan pemaparan diseminasi yang kedua kali Pak Hikman, ini sangat penting buat kita semua,
Dan saya ucapkan banyak terima kasih Pak Hikman untuk bisa hadir berbagi kepada teman-teman di SMP Negeri 3 Kolaka, supaya jadi ilmu yang nantinya insya Allah yang didapatkan bisa diterapkan nantinya kehidupan di sekolah kita ini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu sekalian, dalam nanti praktik diseminasi yang dibawakan oleh Pak Hikman ini, judulnya memang sangat bagus sekali dan sangat menarik. Kenapa? Karena ini kita bisa menjadikan substansi muatan kegiatan kita yang ada di sekolah, sehingga terjadi iklim budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Kenapa? Karena kita ketahui sendiri nanti bagaimana keunggulan, kekuatan, kelemahan yang nantinya akan kita bisa refleksi kembali tentang budaya positif yang akan kita terapkan di sekolah. Bapak Ibu sekalian, kegiatan budaya positif ini juga selalunya kalau sebagai CGP, biasanya CGP selalu membawakan ini budaya positif sebagai bentuk diseminasi dan berbagi praktik baik kepada rekan-rekan guru, apa yang mereka sudah pelajari, apa yang sudah mereka lakukan, dan bahkan sudah didemonstrasikan, membuat suatu demonstrasi kontekstualnya, kemudian dia bawa dalam bentuk aksi nyata. Ya, jadi kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu bentuk aksi nyata dari Pak Hikman selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kolaka. Jadi saya mohon kepada Bapak nanti dalam berbagi praktik baik bisa memberikan gambaran betapa pentingnya budaya positif kita terapkan di sekolah, dan betapa penting pula juga budaya positif itu bisa melekat pada guru kita untuk khususnya baik menangani bagaimana memberikan arahan kepada anak-anak kita, kemudian bagaimana menerapkan serta berkolaborasi dengan teman-teman guru yang ada di sekolah, sehingga iklim positif yang ada di SMP 3 Kolaka nantinya bisa berjalan terus, sehingga sekolah ini bisa menjadi sekolah yang memang betul-betul menciptakan iklim positif ke depan. Jadi mungkin itu saja sedikit gambaran atau sambutan saya terkait masalah pelaksanaan diseminasi yang akan dibawakan oleh Pak Hikman. Pada Bapak, mungkin saya kembalikan untuk bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Jadi teman-teman bisa kita mulai. Mungkin majelis saya ambil alih. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk berdiri. Karena laki-laki itu kan harus berdiri. Ya, kalau tidak berdiri tidak normal. Oke, seperti pada kita bawa santai saja ini. Dan ini destinasi saya ini lebih banyak bukan untuk mengajari atau menggurui, tapi kita sangat berdiskusi tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini ada kaitannya dari observasi dari kepala sekolah tentang merefleksi diri. Di sini kebanyakan nanti kita akan merefleksi diri. Dan alhamdulillah setelah saya pelajari ini modul destinasi modul 1.4 tentang budaya positif di sekolah, alhamdulillah kalau di indikator saya gagal total. Ya, karena saya ingat persis waktu dua kolaborasi itu di CGP fasilitator, saya langsung dalam pelajaran materi, ternyata dari semua yang dipelajari dalam kena semua sama saya, kena semua. Nah, jadi makanya fasilitatornya harus kita tahu juga. Nah, itulah kita guru yang masih terikat terpenjara oleh paradigma lama kolonialisme. Oke, nanti sebentar kita bahas lebih lanjutnya. Nah, dalam modul kami ini
Tapi sebelumnya kita masuk, kita ambil dulu pengantar dari Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Jadi kita ini sebenarnya diibaratkan dari seorang petani atau pekebun. Sekolah ini adalah lahan pertanian. Dan murid-murid kita itu adalah bibit. Ya, bibit tanaman. Itulah yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Pengandaian guru itu adalah seorang petani atau pekebun. Sekolah itu adalah lahannya dan muridnya adalah bibitnya. Nah, seorang anak bibit unggul bagaimanapun dia datang dari rumahnya, kalau kita salah olah, maka tidak akan menghasilkan anak yang baik sesuai dengan tujuan kita. Sama dengan tanaman, biar bibit unggul kita tanam, kalau kita tidak kasih pupuk, kita tidak rawat baik, kita tidak bersihkan tanamannya, otomatis panennya tidak maksimal. Nah, itulah perumpamaan pendidikan dan pengajaran di Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kitalah petaninya, kitalah pelakunya. Nah, salah satu tanggung jawab guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif terhadap warga sekolah. Warga di sekolah ini kan kita semua, stakeholder semua yang masuk dalam warga sekolah, yang saling mendukung, saling belajar. Jadi di sekolah itu memang tidak ada saling pintar-pintar, itu kita semua harus berkolaborasi, saling belajar semua. Semua kan tujuannya satu, untuk menjadi karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan baik akan membentuk suatu budaya positif di sekolah. Nah, ini tujuannya kita nanti belajar tentang budaya positif di sekolah. Jadi memang harus berkolaborasi dalam yang tidak bisa sendiri-sendiri untuk menciptakan karakter baik warga sekolah, dan muaranya memang menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, dalam modul itu 1.4 di sini kalian pelajari. Sebenarnya ada 8, hanya saya singkat menjadi 6, saya satukan saja. Nah, di sini modul 1.4 pusing sebetulnya, tugasnya terlalu banyak. Hanya memang alhamdulillah karena niatnya bagus, ingin belajar, ya hanya terlaksana dengan baik. Dan ini desiminasinya adalah tugas terakhir pada modul modul 1.4. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita akan bahas satu-satu apa yang sebenarnya itu disiplin. Yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal itu apa. Kemudian yang kedua, teori-teori kita belajar soal teori-teori motivasi. Nanti akan terjawab dari pertanyaan-pertanyaan tentang kepada Ibu Rafni dengan Ibu Indra tadi tentang refleksinya akan terjawab nanti di sini insya Allah. Kemudian hukuman dan penghargaan ini yang sering kita lakukan. Nanti di sini siapa yang sebenarnya benar, siapa yang salah selama ini kita lakukan. Kemudian yang ketiga itu restitusi. Jadi teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nanti juga dibahas apa itu sebenarnya restitusi. Kemudian yang ketiga tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia yang penting. Kebutuhan dasar manusia untuk mengetahui anak-anak kita itu kebutuhannya apa. Selama ini kita salah didik karena tidak tahu apa kebutuhannya mereka sebenarnya. Nah, sebenarnya kita akan bahas lebih lanjutnya supaya kita paham betul anak kita itu. Makanya saya katakan saya nggak salah besar selama ini. Kemudian yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol guru. Nah, inilah di sini saya kena semua 5 posisi kontrol guru, karena semua sih. Kemudian terakhir segitiga restitusi. Seorang guru sini buat tidak sebagai manajerial melaksanakan segitiga restitusi. Nanti dibahas nanti juga bagaimana prosesnya. Dan mungkin terakhir nanti saya akan tampilkan video saya merestitusi siswa saya. Dan itu bukan rekayasa langsung. Saya praktekkan, saya restitusi dengan kondisinya bagaimana dan kondisi akhirnya siswa bagaimana. Yang bermasalah dia menjadi lega tanpa ada tekanan. Dia meyakini dirinya bahwa dia salah. Nah, itulah proses segitiga restitusi. Nah, kita masuk mulai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Saya mau bertanya dulu juga sih, kita berbagi pengalaman, pertanyaan pemantik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan dari tiga ini? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Bisa tanggapi? Ya bisa. Alasannya Bu? Karena anak-anak itu beda-beda karakter. Ya, karena anak beda-beda karakter. Berarti hukuman tidak selamanya dapat mendisiplinkan anak. Oke, makasih banyak. Ada lagi? Kalau Ya. saya, kalau kita kembali dari agama memang perlu diberikan hukuman. Perlu diberikan hukuman, ya. Kemudian di dalam karakter siswa ada yang memang anak tidak perlu diberikan hukuman, cukup ditegur saja, dan ada memang yang perlu diberikan tindakan. Kita kembali dari proses belajar. Belajar adalah pengalaman yang terbaik. Belajar adalah bisa mengubah diri dari yang tidak bagus ke yang baik. Jadi Contoh misalnya hukuman, hukuman karena ada anak-anak sudah ditegur berulang kali, nanti diberikan hukuman baru sadar. Oke, berarti bisa disimpulkan dari Pak Rusdi bahwa hukuman itu bisa mendisiplinkan Ya, anak. kondisinya ada. Ya, ya, itu kan masing-masing punya pandangan. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Contohnya kan biasa anak konten apa toh? Ya, kita suruh bersih ini. Sapu itu bersih, sapu aku. Nah, apakah itu dapat meningkatkan disiplin anak? Tidak benar. Hah? Tidak. Tidak. Ya, umat Tuhan dulu. Kalau saya di situ kan dikatakan bahwa memberikan hukuman Ya. meningkatkan disiplin anak. Ya. Ya. Karena ada anak-anak sudah sering dihukum, dikasih membersihkan apa di lingkungan sekolah. Besoknya lagi dia lakukan lagi. Besoknya lagi dihukum lagi. Mungkin bukan tadi saya, tapi itu lain. Besok lagi dia melanggar lagi. Ya, betul. Itu. Baik, terima kasih Muhammad Tuhan. Itu nanti akan terjawab kenapa bisa seperti itu anak. Iya, nanti akan terjawab di materi selanjutnya. Memang anak seperti itu. Kan makanya saya tanyakan dulu ini, apa yang kita lakukan sekarang? Iya. Benarkah kita selama ini? Nah, itu. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi anak. Ya, contohnya biasa kan ada guru kasih bintang di kelas loh. Yang cepat hati ambil bintang. Ya? Yang terlambat gak apa bintang. Kan penghargaan itu. Ya. Nah, apakah itu bisa meningkatkan motivasi anak? Biasanya. Biasanya bisa. Saya bisa tidak. Lebih banyak anak dikasih penghargaan. Gitu. Ada yang anak betul tidak ada perasaannya gitu. Ya. Sudah hati. Sudah Berarti bisa disimpulkan bahwa dapat meningkatkan motivasi anak. Oke, baik. Sudah ada pendapat-pendapatnya, nanti kita lanjut lagi. Itu lagi mengetahui yang mendalam. Nah, saya ini bukan seperti bukan. Saya minta tolong ini berpasangan, kemudian saling salah satu pasangannya itu mengambil kertas, tulis hal yang paling terpenting menurut kalian. Boleh satu temannya itu berusaha untuk membuka di kepala itu yang dia harus ditulis. Nanti itu akan ketahuan. Ya, sementara ada maksudnya itu. Pokoknya tulis yang paling penting dalam diri kalian. Ya, kemudian pasangannya itu berusaha untuk membuka kepala tangannya. Jadi sekian ditulis mau kenal. Ya, kepala tutup rapat-rapat. Pokoknya kita tulis itu penting sekali buat kita. Nah, oke. Pertahankan diri. Ya, nanti akan terungkap tentang apa yang kita lakukan selama ini. Bisa? Ya, ambil kata selempat, tulis hal yang paling penting. Misalnya Bu Indra dengan Bu Wahida, pasangan. Ya. Yang menulis Bu atau begini. Ya, satu saja sahabat. Oke, satu sahabat saja Ibu Wahida dengan Ibu Indra. Ya, tulis yang paling. Ya boleh.
apa yang paling penting. Kemudian genggam erat-erat, baru oke, bisa berdiri dua-dua. Oke, bisa di sini supaya dilihat. Bukan isi tulisannya. Silakan, bagaimana usahanya Bu Indra untuk membuka genggamannya Ibu Wanita, kepala tangannya. Terserah. Terserah. Dengan segala usaha, mau digelitik boleh, pokoknya usaha. Dengan segala usaha Bu Indra. Ya, oh iya, bisa dicoba. Ya. Tahu aja atau Segala cara. Kuat kok iya, kuat kok sekian Ya. ya yang membuka itu yang kalau Oke, bisa tidak? Bisa tidak? Tapi tidak bisa dibuka. Oke, terima kasih. Aplaus untuk Tuhan. Ya. Jadi saya mau tanya kembali, Bu Wahida, kenapa mempertahankan genggamannya? Coba. Saya pertahankan bukan karena sedang menekan, karena saya tulis. Hanya deh, artinya saya pertahankan. Saya tidak kasih semua, tapi saya kasih sebagian. Saya dipegang-pegang tadi, tapi yang sedikit saja, mau semua ambil. Dan ya gitu. Kalau Bu Indra kenapa berusaha untuk membuka? Rasa ingin tahu. Ya, saya penasaran apa yang ditulis. Penasaran dong, pasti penasaran dan berusaha membuka. Nah, itulah yang kita lakukan sebenarnya kepada murid. Kita tidak sadari. Di dalam tadi kegiatan siapa sebenarnya yang memberikan kontrol? Ya. Walaupun dengan cara bagaimanapun Bu Indra ingin membuka di kepala tangannya Bu Wanita, tidak akan bisa karena masing-masing dia mengontrol dirinya. Nah, siswa juga pun begitu. Siswa itu sebenarnya tidak mau dikontrol. Hanya kita yang mau jadi mengontrol. Kita salah selama ini. Ya. Sebenarnya manusia itu adalah mengontrol dirinya sendiri, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Usahanya Bu Indra tadi bagaimanapun dia tidak akan bisa membuka kepalanya karena dia Bu Wahida mengontrol dirinya sendiri. Nah itulah yang kita lakukan selama ini sebagai guru, kita berusaha untuk mengontrol anak. Tidak kasih masuk bajumu, awas memang. Kan kontrol dengan cara hukuman. No? Seperti itu yang kita lakukan. Nah kita lihat teori kontrol, ilusi kontrol dari Dr. William Glasser, pakar pendidikan. Ini untuk lebih mendalami sebenarnya kontrol itu apa. Nah selama ini kita beranggapan berilusi bahwa guru mengontrol murid. Betul tidak? Iya dong? Selama ini kan kita berilusi bahwa guru mengontrol murid, kita mengontrol murid, murid harus ikut kita. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid sebenarnya. Adapun kalau dia ikut, dia terpaksa. Karena dia mungkin takut dihukum. Ya. Memilih, jika murid tidak memilih untuk tidak melakukannya boleh saja. Bahkan itu ada siswa yang melawan karena dia memberontak. Kenapa ini dulu dia mau dia kontrol saya, dia perintah saya. Karena dia pada prinsipnya manusia tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Kalaupun dia ikut, kontrol kita, perintah kita karena dia pada saat itu mau dikontrol. Itu sebenarnya menurut Dr. William Glasser. Jadi kalau misalnya ada yang disuruh pungut rumput, tidak ada yang tidak mau pungut rumput, ya sudah ini kejadian. Iya, makanya bernafas seperti itu. Biasa anak-anak itu nanti kita suruh baru mau dong. Pada saat kita tidak ada, dia tidak mungkin ada lewat sampingnya. Karena sifatnya sudah nanti ketahuan sebenarnya semua di sini. Nah, kemudian ilusi yang kedua.
bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu menganggap kita penguatan pada siswa buat dengan baik dengan bahasa halus atau kasar. Penguatan positif atau bujukan dalam bentuk-bentuk kontrol. Seperti biasa membujuk siswa supaya melakukan. Bujuk lumayan biasa. Iya. Iya. Saya mau Iya. menerapkan yang pertama bahwa kita tidak boleh mengontrol hidup siswa. Nah sekarang tidak ada manfaatnya buat itu anak-anak ke sekolah. Dia kan datang ke sekolah untuk bagaimana kamu membersihkan barangkali di rumah di orang tuanya tidak ada perhatian. Apalagi kita tahu sekarang di lingkungan kita sedang ini banyak sekali berprogram siapa yang mereka mau yang membimbing mereka. Nah sekarang di sekolah kita arahkan meskipun memang saya tidak setuju kalau sekarang kita hendak-hendak anak-anak. Nah dengan Bapak bilang tadi membujuk saya biasa terus saya selalu itu kasih bukan doa apa tapi dia akan kerjakan dengan senang hati. Nah, itulah fakta sekarang. Nanti materi selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia itu pasti terjawab pertanyaannya itu. Nah kalau misalnya kita biarkan itu anak-anak, Ya. artinya tidak ada pembelajaran, pembiasaan. Itu kan salah satu pembiasaan. Ya. Iya. Misalnya kalau masuknya kalau ada sampah, kalau dipungut ya meskipun tadi Bapak bilang dia akan kontrol ini akan ini. Kalau kita tidak sering sampaikan itu gimana mereka mendapat? Silakan disampaikan. Betul. Ya. Nah, itu pertanyaan seperti itu muncul semua. Kami juga di ruang kolaborasi itu bahkan dalam mempertahankan pendapatnya memang apa yang pernah pengalaman di sekolahnya masing-masing tentang ini kontrol. Nah ini kita patokan teori kontrol. Nanti akan terjawab kenapa anak bertingkah seperti itu pada kebutuhan dasar manusia. Oke. Nah, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Memang efektif, tapi jangka waktu pendek. Tidak selamanya ya. Pada saat dia kita kontrol ya ada ikut, tapi waktunya ya jangka waktu tidak selalunya. Karena apa? Munculnya ini dia lakukan karena bukan motivasi dari dalam dirinya. Karena kita yang dorong, berarti motivasi eksternalnya yang jalan. Dia lakukan itu kegiatan karena dia terdorong oleh pengaruhnya kita, bukan dari keyakinan dirinya seperti katakan Pak KS tadi. Ya. Lanjut. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Membuat orang bersalah. Siapa pernah lakukan itu? Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal sebenarnya. Dan mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka begini. Contohnya, kan biasa kita salahkan siswa kan? Ada sesuatu terlambat kita sudah melaksanakan dan ada pengaruhnya dampaknya dia yang masuk terlambat. Kan? Nah, ini anak kita salahkan gara-gara kau terlambat semua teman menjadi korban. Nah itu membuat merasa bersalah terhadap anak. Padahal kita anggap itu positif. Nah biasa juga kita kan guru biasa ceramah satu jam 2 jam karena marah sama siswa dong. Ya, nah ini yang kita lakukan. Ya. Kalau di anak-anak kelas itu dong, anak-anak kelas ribut, wow kita ceramah ini mereka sampai 1-2 jam harus pelajaran. Ya kan? Itulah kita lakukan ini. Ilusi bahwa kritik dan membuat mereka merasa bersalah itu dapat bermanfaat menguatkan karakter padahal itu gagal. Nantinya anak akan merasa, salah satu anak akan merasa nanti karakternya itu kayak seperti dia down terhadap psikologisnya karena dia dianggap bersalah. Itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang banyak kejadian. Nah, ini merasa karena dia orang tua, ya, saya harus kontrol di rumah atau di sekolah. Anakku harus saya paksakan. Padahal itu salah. Itu merusak psikologis anak. Dan
pasti kalau dipraktekkan seperti ini anak, seperti tadi kita paksa dia pungut sampah, kedepannya dia tidak mau biar dilewati saja sampah, karena kita tidak bisa praktekkan, kita memaksa. Nah, seperti itu. Pada saat itu jadi bagaimana? Nah, jadi muncul pertanyaannya dari pertanyaan tadi, bagaimana seseorang berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol tadi Stephen respon paradigma beranggapan respon atau stimulus yang kita lakukan terhadap responnya anak. Sebuah kegiatan kita lakukan dan apa responnya anak, bagaimana di sini? Siapa sebenarnya yang memegang kontrol? Itu intinya. Seperti tadi kan pribadi dong. Jadi anak memang juga tidak mau dikontrol, dia pemegang kontrol sendiri. Karena pada dasarnya manusia seperti itu. Iya, pada dasarnya manusia seperti itu. Pemegang kontrol itu diri sendiri. Coba rasa-rasa Bapak Ibu, siapa yang mau kontrol kita? Tidak ada. Ya, soalnya kita punya hak sendiri untuk mengontrol diri sendiri. Nah ini perbandingannya. Stimulus respon dengan teori kontrol tadi. Dalam stimulus respon, realitas itu kebutuhan kita sama. Itu anggapan kita. Kita menganggap bahwa kebutuhan kita dengan siswa murid kita itu sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas itu kita berbeda. Berbeda gitu. Beda Ya, antara guru saja kita berbeda pemahaman. Jadi kita memang tidak bisa samaratakan semua. Oke. Yang kedua, semua menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Padahal sesungguhnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Hah? Iya, pasti pandangan kan berbeda. Kita lihat saya dengan Ibu Indra pasti beda. Nah, tidak sama kan? Nah, ini orang yang putih apa sekarang beda. Nah, dia bilang Ibu Indra, Ibu Indra kan beda. Itu kan semua itu kan teori kontrol. Kemudian ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandang sama dengan kita. Itu yang salah memang. Ya. Kemudian menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini yang kita salah persepsi selama ini. Perilaku buruk anak kita anggap sebagai kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Sabar. Contoh, saya kasih contoh. Ini sudah materi atau berikutnya, tapi tidak apa-apa. Saya kasih contoh yang ini dong. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya tadi main game. Ya. Teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, dalam kebutuhan dasar manusia itu salah satunya adalah kesenangan. Dan itu prinsip sendiri. Siapapun kita manusia pasti butuh kesenangan. Dia main tapi pada bukan tempatnya. Nah, kalau ketahuan seperti itu, maka salah satu jalan nanti materi terakhir segitiga restitusi. Ada diskusinya. Nah, tujuannya tadi itu ada dong. Kita anggap dia salah, tapi tujuannya adalah untuk mencari kesenangannya. Sama misalnya anak tukang pajak. Dong, langsung kita pokoknya kita langsung marahin dia. Kasih dia, apa kau itu kemudian diperampok lagi. Karena kita salah selama ini. Kita tidak telusuri apa kebutuhan dasarnya itu anak. Salah satu kebutuhan dasar manusia itu adalah untuk bertahan hidup, makan, minum. Mungkin anak ini dari rumah tidak punya uang, tidak sempat sarapan, dia lapar sekolah.
maka dia mintalah uang patungannya, walaupun dengan cara yang salah, karena dia ingin memenuhi tujuannya adalah kebutuhan dasarnya dia lapar. Itu sebenarnya. Makanya kita terlalu cepat menjustis anak. Sama misalnya anak kenapa masuk kelas karena dari kantin. Nah itu kebutuhan dasarnya dia lapar. Nah jangan langsung marahi. Itu makanya saya salah selama ini. Iya. Setelah pelajari dari modul budaya positif ini saya bercerahkan. Saya pada saat saya ingin terus. Ya. Nah jangan langsung marahi. Itu makanya saya salah selama ini. Iya. Setelah pelajari dari modul budaya positif ini saya bercerahkan. Saya pada saat saya ingin terus. Ya. Ya, kebutuhan mungkin ekonominya kurang bu. Ya, nggak semua mampu. Kenapa dia mau tidak sarapan? Karena tidak ada yang bisa dimakan di rumah. Nah, itu sebenarnya makanya dalam restitusi itu kita harus sebagai seorang manajer kita harus mencari telusuri ke belakang dulu dia. Nah, yang namanya nanti sebenarnya namanya kualifikasi identitas. Di situ salah satunya. Oke, lanjut. Orang lain bisa mengontrol saya kalau itu di stimulus respon. Tapi kalau di teori kontrol hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak ada orang yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal itu tidak bisa menurut teori kontrol. Pemaksaan ada pada satu bujukan gagal. Jadi kita paksa anak memang itu bujukan yang gagal kalau kita paksa. Karena dia ikut memang sebentar dia kita balik ya seperti itu kucing. Iya, itulah terjadi memang pemaksaan pada satu tujuan yang gagal. Sedangkan teori contoh kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah ini restitusi nanti. Di kolaborasi antara siswa dan guru. Jadi kita bekerja sama dengan guru menyelesaikan masalahnya. Boleh Pak. Kemudian terakhir, mau dalam stimulus respon model berpikir menang kalah. Tapi kalau dalam teori kontrol tidak ada yang kalah, menang semua. Jadi memang dalam menyelesaikan masalahnya anak-anak tidak ada yang salah, semua harus benar. Ya, oke. Memang kita dididik pendidikan sekarang, karena kita mengadopsi filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Untuk menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Nah ini salah satu memang. Untuk menciptakan budaya positif di sekolah, indikator kata kunci utamanya adalah disiplin. Nah, penerapan apakah masih perlu ditinjau apakah penerapan di sekolah kita itu sudah efektif atau perlu ditinjau lagi? Nah, itu kan menimbulkan pertanyaan. Efektifnya di sini apakah kita sudah sesuai melaksanakan disiplin itu? Apakah masih melaksanakan hukuman? Karena hukuman itu sekarang ya nanti saya jelaskan. Dan apakah itu ada nilai-nilai kebajikan? Nanti itu memang menimbulkan pertanyaan dalam untuk memunculkan disiplin positif di sekolah. Nah, disiplin sebenarnya menurut pandangan kita apa sebenarnya disiplin itu? Yang sering pasti beda pandangan Bu, pasti. Ya. Disiplin itu apa? Dalam mendefinisikan disiplin menurut kita itu pasti beda-beda. Menurut pemahaman kita. Siapa yang membatalkan? Disiplin kita tadi apa? Taat pada aturan. Taat pada aturan, perintah. Oke. Coba lagi coba. Pandangan ya. Melakukan suatu kegiatan dengan tepat waktu. Melakukan kegiatan dengan tepat waktu. Yang telah ditentukan. Ya, yang telah ditentukan itu disiplin. Nah, itu pandangannya kita kan? Apa lagi? Melaksanakan hukuman itu disiplin. Tujuannya itu disiplin. Kan pandangannya kita kan?
Saya juga dulu pandangan saya kalau saya mau disiplinkan anak supaya barsnya bagus, saya habiskan kayu. Nah, ya. Tujuannya adalah semua untuk disiplin. Bersama dia mungkin ada tanggapannya tentang disiplin. Metode kebiasaan. Kalau bisa pada dia. Ya, alam bisa kata dia sebut Pak. Karena disiplinnya anak itu karena dibiasakan dari awal, terus pada suatu hal yang positif, sehingga perlahan-lahan anak itu dia akan paham, dia akan tahu bahwa ini adalah hal yang jauh lebih juga dan saya harus lakukan terus. Ya betul. Berarti sudah masuk dalam keyakinan, memberikan keyakinan. Ya, disiplin positif. Oke. Kebanyakan orang sesuai tanggapannya Bapak Ibu tadi akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, ya? Teratur, patuh pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, ya? Untuk mendisiplinkan anak kita hukum. Nah, padahal itu sungguh berbeda karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Memang alternatif terakhir kita hukum itu biasa kita lakukan, dan kalau perlu jangan digunakan itu hukuman sekarang. Itu penekanannya. Kalau kita ingin menciptakan budaya positif di sekolah, disiplin positif, hukuman itu diusahakan jangan dilakukan. Itu penekanannya sekarang. Jangan dilakukan. Memang alternatif terakhir, tapi jangan dilakukan kalau kita ingin mendapatkan disiplin positif. Ya, jadi kalau dilakukan disiplin negatif. Ya, Karena dia disiplin positif berarti bertentangan disiplin negatif. jangan, kalau perlu tidak digunakan sama sekali itu hukuman. Tidak muncul pembiaran kalau begitu. Ya, nanti akan terbawa. Penasaran akan terbawa nanti Pak. Ada solusinya. Disiplin yang menurut Kiai Dewantara. Kita lihat dulu pendapat-pendapat Pak ahli pakar pendidikan. Kehadiran disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi seperti dikatakan Mas Samadi tadi, disiplin itu muncul dari dalam dirinya. Dia meyakini, dia laksanakan itu, dia yakin. Seperti kata Joe pakai tadi, kita pakai helm. Kita pakai helm karena kita yakin dalam diri kita bahwa dengan memakai helm kita akan terselamatkan dari bahaya, benturan. Nah, ada juga orang pakai helm ya karena takut polisinya. Ya, takut dihukum kan? Iya. Jadi motivasi yang muncul kalau takut itu eksternal namanya, ekstrinsik. Motivasi itu datangnya dari luar, yang dibutuhkan sesuai dengan ini dari dalam diri sendiri. Bagaimana caranya ya dia harus yakini dulu. Iya. Berarti saya sering salah. Nah, memerlukan. Nah, di sini juga masih ada eksternalnya menurut Hajar. Untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena adanya berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita. Jadi dia membagi dua motivasi menurut Hajar, ada yang dari dalam dan dari luar. Nah, kemudian menurut Diana Gosen, pakar pendidikan juga yang terkenal dari ini, untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa dia mengikuti. Nah, seperti jelaskan tadi Pak Sawadi, kenapa saya harus ikuti? Kenapa saya harus pakai helm? Dia harus yakini dulu bahwa dia laksanakan. Nah, cara seperti itu akan menimbulkan motivasi intrinsik, yaitu yang berasal dari dalam dirinya. Jadi bukan motivasi karena dorongan orang dari luar atau pengaruh dari luar. Memang dibutuhkan dalam pendidikan kita membutuhkan motivasi anak dari dalam. Makanya tadi pertanyaannya Pak Ibu Wahida tadi dalam mengontrol. Memang anak harus kita kontrol, tapi
kontrolnya itu bagaimana caranya dia menimbulkan motivasi dari dalam dirinya, bukan dari kontrol kita. Ya, caranya nanti ada dengan cara restitusi. Sabar. Nah, menurut Socrates dengan Plato, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya sendiri, ya, menuju kepada sebuah tujuan sesuai itu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri yang mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu menurut Socrates dengan Plato, sama pada saat kan sama yang dia lakukan. Nah, sebagai pendidik kita semua yang guru, tujuan kita adalah menciptakan memang anak-anak yang disiplin, ya kan? Ya, itu tujuan kita. Semua pasti sini menginginkan kalau masuk belajar di sekolah anak-anak disiplin, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, itulah tujuan kita. Jadi kita menginginkan anak-anak itu disiplinnya positif, yang mulai dari dirinya mereka dan munculnya bukan dari luar, dari dalam diri anak, yang menuju ke nilai-nilai kebajikan. Nah, pasti muncul pertanyaan, apa sih yang sebenarnya nilai kebajikan? Nah, kita sini simpulkan dulu makna disiplin menurut makna disiplin positif yang dikemukakan oleh KHD dengan Diana Gosset, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri. Jadi disiplin itu adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia disinilah yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang, yang dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi tujuan mulia kita itu dinamakan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di Indonesia untuk pendidikan sekarang kita ini, nilai-nilai kebajikan yang ditekankan adalah profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 nilai kebajikan ditekankan dalam pendidikan sekarang kita tentang profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Makanya itu masih di rapor, semua harus. Iya. Ini karena tujuannya kita sekarang. Kemudian selain ini di standar pendidikan nasionalnya kita juga itu tujuan pendidikan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, sejalan tadi dengan profil pelajar Pancasila, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab dan merupakan pembelajar sepanjang hayat yang dikatakan oleh Bapak Kais tadi, sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, itulah tujuan pendidikan kita sekarang. Ya, sampai mati pun tetap harus belajar. Karena siswa belajar maka guru juga harus belajar. Iya, betul. Oke, kita masuk materi kedua, teori motivasi. Tadi dikatakan yang pertanyaan motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, 3 di sini. Ini kalau kami di CGB itu kita belajar bisa satu-satu, masing-masing tugasnya beda, baik yang lain. Teori motivasi. Nah, di sini menurut masih Diana Gosset juga, dia membagi motivasi manusia itu ada 3. Nah, di antara 3 motivasi ini ada eksternal, ada internal.
para manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang anak dia termotivasi karena takut dihukum. Itu motivasi eksternal atau internal? Eksternal kan? Motivasi eksternal. Karena itu datangnya dari luar kan? Dia ikut kita karena dia takut dihukum. Nah, yang kedua, motivasi kedua menurut yang dosen untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh begini, saya takut sama beliau. Saya harus datang cepat. Kalau saya datang ditegur, kira-kira motivasi apa yang ada pada diri saya itu? Karena saya takut dihukum. Saya takut ditegur. Eksternal kan? Iya. Saya takut saya datang dari luar. Iya. Atau kalau saya masih ingat juga Pak Nasrullah almarhum dulu, kalau ada guru yang rajin kasih apik, ya kasih jempol di rapat. Dan penghargaan juga? Iya. Itu motivasi dari luar semua. Nah, yang ketiga, menurut yang dosen, motivasi itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini berdasarkan keyakinan, inilah yang dimaksud dengan motivasi internal, muncul dari dalam diri sendiri. Saya datang cepat dan masuk kelas bukan karena takut kepada sekolah, bukan karena mau dapat penghargaan, tapi karena saya jadi teladannya siswa saya. Apalagi tiap hari saya ngomong jangan terlambat, malah gurunya terlambat juga. Nah, itu kan motivasi seperti itu internal. Saya jadi teladan yang anak, dan itu saya harus tepat waktu. Itu kan internal munculnya. Ini kan motivasi internal muncul dari dalam diri sendiri. Saya datang cepat dan masuk kelas bukan karena takut kepada sekolah, bukan karena mau dapat penghargaan, tapi karena saya jadi teladannya siswa saya. Apalagi tiap hari saya ngomong jangan terlambat, malah gurunya terlambat juga. Nah, itu kan motivasi seperti itu internal. Saya jadi teladan yang anak, dan itu saya harus tepat waktu. Itu kan internal munculnya. Nah, ini ada kasus pertanyaan memantik, mungkin saya butuh juga teman-teman lain tanggapannya. Oh, dia tadi ya, sebagai seorang guru tentang kehadiran di sekolah. Saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapat penghargaan sebagai guru prestasi? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda? Ya. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Pasti semua pilih terakhir, kan? Pasti pilih di situ. Pilihan terakhir, tapi perlakuannya tidak seperti itu. Ya. Memang untuk melakukan suatu perubahan tidak signifikan, harus perlahan-lahan. Aksi nyatanya tidak ada. Itu saya juga pribadi pertama belajar ini saya mulai praktekkan, saya anggap lucu. Kenapa? Karena itu sudah terpenjara dengan kebiasaan. Lucu misalkan diriku saya senyum-senyum sama anak-anak. Ya, tapi itulah belajar proses lah. Jangan ya. Sendiri, Pak. Memang belajar itu butuh proses, itu penyesuaian. Nah, ini lagi kasus kedua. Saya minta tanggapannya Bapak Ibu.
IPA. Iya. Nanti saya baca. Saya lupa bahwa ada membaca di sini. Nanti saya bantu baca. IPA kurang menguasai mata pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Ini banyak jadi dong. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidungnya. Biasa deh. Ada yang seperti ini. Di SMA 1 saya dulu Pak, biasa ada yang berbisika pegatan dan lempar kita di ruang jendela. Diangkat dari ruang jendela. Betul, fakta ini. Tanya almarhum Sudah meninggal Pak Umar. Iya, meninggal. Tanya Pak Umar. Pak Umar yang statusnya itu pengasinannya di sini di depannya anaknya sendiri di ruang jendela. Iya. Ya, itu kan dulu Pak. motivasi eksternal memang ikut dulu. Kalau dia agak mereka rasa. Nah, dari kasusnya Pak Seno dengan IPA ini, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno? Tidak. Lapor yang dikerjakan. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah ini ada lagi dua, hukuman dengan konsekuensi. Yang mana hukuman atau konsekuensi? Coba konsekuensi. Hukuman. Berarti paham konsekuensi itu juga. Beda kan itu hukuman dengan konsekuensi? Beda. Bisa saja. Beda. Oh ya, coba. Konsekuensi berarti sebelumnya sudah disepakati. Betul. Jika suatu hal tidak melanggar, maka akan mendapatkan konsekuensinya. Ya. Berarti itu sudah menjadi suatu perjanjian. Ya. Sudah jelaskan bersama dia. Bedanya. Boleh, nanti akan lebih lanjut jelaskan lagi. Akan masih penasaran. Nah, perbedaannya tadi sudah dijelaskan tadi, ya. Perbedaannya. Nah ini hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan spontan. Saya dilakukan. Iya, langsung cubit. Tanpa ada kesepakatan bersama dulu dengan siswa. Ada kesepakatan? Saya cubit nanti ya. Iya. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi kesepakatan. Contoh tadi dikatakan bersama itu, kita sepakat tuh di kelas siapa terlambat. Ini, ya itu konsekuensi. Walaupun berbentuk hukuman, tapi dia lebih positif. Itu bedanya. Kemudian kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun mental. Kondisi ini kan sakit kan? Kita marahi secara verbal, hukuman fisik dan verbal. Verbal kita marahi, kita katakan sakit hatinya. Makanya jangan heran kalau motornya ibu dicolek-colek. Iya, SMS kan begitu banyak. Iya. Itulah kita sebenarnya salah selama ini. Karena kita lagi condong ke hukuman.
Akhirnya kita jadi sasaran anak. Kenapa? Dia sakit hati. Dan jangka waktu yang lama memang. Saya masih ingat sampai sekarang, almarhum Pak siapa dulu pembinanya kita? Tidak, yang meninggal pelapisan. Ya kan guru fisika SMP 1. Walaupun dia terapi yang mengajar fisika, saya itu hari main-main untuk belajar. Ya kata-kata saya itu bodoh, dia pun saya masih ingat sampai sekarang. Karena memang hukum itu memorinya ya, jangka waktu lama. Biasa dengan lingkungan juga orang berhasil. Ya. Iya. Kalau dia mengambil positif, jadi setelah itu memang manusia itu dia meyakini dalam dirinya loh, sehingga dengan tadinya motivasi eksternal menjadi internal. Oh, kalau saya tidak dihukum begini, ya, kan dia akan muncul sendiri. Misalnya tidak perlu usaha lagi begitu dari dulu. Dan sampai sekarang masih begitu. Tidak, iya. Oke. Anak memang akan membenci disiplin hukuman. Anak akan membenci. Dan kalau di konsekuensi anak mulai belajar menghargai disiplin. Contohnya Bu Nardi, kelas PJK yang terlambat lari lapangan 5 putaran. Itu kan konsekuensi, ada kesepakatan bersama dulu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri kalau hukuman. Nah, di sini biasa memang mendorong anak menyakiti diri sendiri seperti saya katakan, yang dulu pembuat merasa bersalah, karena menjadi gara-gara saya ini. Pokoknya dia sakiti diri dia sendiri secara mental. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, sekiranya. Nah, kalau hukuman konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu baik. Dan memang sepakat dulu loh. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang terjadi sekarang kalau hukuman. Pasti anak berbohong kalau kita tanya. Kalau dia melakukan kesalahan pasti dia berbohong. Kenapa? Karena dia punya pada sifatnya itu melakukan hukuman, dia akan menyembunyikan kesalahannya. Dia mau mengaku. Itu sekarang. Jadi anak-anak biar kita paksa bagaimana dalam mengaku dia salah. Karena memang sudah pada prinsipnya kita buruk penghukum. Itu dampaknya memang. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Jadi konsekuensi itu ya belajar mematuhi aturan. Karena kita sudah buat perjanjian memang. Nah, terakhir marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai kalau hukuman. Itulah yang didapatkan anak. Marah, mobil biasa dicoret-coret, Pak Nur di sana spionnya itu di SMP, iya SMP 1. Dipermalukan, merasa tidak dihargai. Biasa itu anak-anak kompetensi lain di kelas depan loh. Bisa ibu perhatikan. Biasa itu anak yang pulang cor-cor begini. Yang mana di meja itu? Dia cor-cor bukunya yang kasar. Itulah dampaknya sebenarnya. Kalau kita guru sering menghukum, karena dia merasa dipermalukan. Nah, sedangkan konsekuensi itu kehilangan hak memang. Contoh, anak akan kehilangan hak. Misalnya anak itu terlambat masuk kelas, kita kasih konsekuensi dia mencatat. Temannya istirahat, dia mencatat. Haknya untuk istirahat hilang. Iya. Iya, sepakat begitu. Bukan hukuman itu kalau disepakati. Dibuat tidak nyaman, memang diasingkan untuk sementara. Jadi dia konsekuensi sementara waktu, sedangkan hukuman seterusnya sampai tua pun masih kita ingat itu. Iya, hukuman. Dulu guru dia buat kayak gini lah ya. Betul. Dan tadi saya ingat memang teman-teman yang waktu di SMA 1 dengan Pak Gatak sering lakukan itu hukuman yang buatnya hilang. Ayamnya di rumah itu nggak ada yang diambil habis. Efek begitu dampaknya lantaran sakit hatinya siswa pada menunya karena sering melakukan hukuman yang berat. Ya, seperti katakan dari wajah, dengan adanya hukuman itu mungkin tadinya eksternal menjadi
internal, dia sadari bahwa dia diyakini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, memang betul tidak? Ya. Sedangkan kalau konsekuensi dia terencana, ada kesepakatan sebelumnya. Nah, coba kita lihat ini ada beberapa kasus, apakah dia masuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat masuk kelas. Kita suruh anak mencatat kalimat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman nih? Ya. Ya, karena dia tidak terencana ini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat tadi sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Ya, gampang ya toh. Dia coret-coret. Coba suruh coret-coret. Ya. Nah, ini yang nomor 2 dengan 4 ini sama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 15 menit untuk pelajaran PJOK. Jangan dilesakan. Itu dulu. Yang lucu begini. Yang lucu begini. Di SMP 1 kan ada video Sipa. Yang nomor berapa? Siswa kita video Sipa mengajar agama Kristen di SMP 1 Kolaka. Pertama datang tujuh. Saya lihat ini anak kenapa suka lihat saya. Balik dong. Simpati ada. Lama-lama saya ingat, saya kenal enggak asing mukanya. Saya dekati. Bukan ada siswa SMP 3 Kolaka dulu siswa. Iya Pak. Ih, sombongnya kamu tutup Pak Guru. Ya, saya tutup pasti takut. Kenapa takut? Tidak sekali kita dulu Pak. Ya. Semua teman di aku ketawa. Itulah sebenarnya Pak kita sering menghukum seperti itu. Sampai dapat memorialnya itu agak terekam. Iya. Saya sadari memang. Iya. Saya dulu. Itu dulu. Yang lucu begini. Yang lucu begini. Di SMP 1 kan ada video Sipa. Yang nomor berapa? Siswa kita video Sipa mengajar agama Kristen di SMP 1 Kolaka. Pertama datang tujuh. Saya lihat ini anak kenapa suka lihat saya. Balik dong. Simpati ada. Lama-lama saya ingat, saya kenal enggak asing mukanya. Saya dekati. Bukan ada siswa SMP 3 Kolaka dulu siswa. Iya Pak. Ih, sombongnya kamu tutup Pak Guru. Ya, saya tutup pasti takut. Kenapa takut? Tidak sekali kita dulu Pak. Ya. Semua teman di aku ketawa. Itulah sebenarnya Pak kita sering menghukum seperti itu. Sampai dapat memorialnya itu agak terekam. Iya. Saya sadari memang. Iya. Saya dulu. Oke. Kata sini atau nah kita lanjut ke hukuman dan penghargaan. Nah ini saya di sini. Dihukum oleh penghargaan. Oleh penghargaan itu perlu memang kalimat yang dari mana ini? Oleh penghargaan. Saya ngomong nampaknya sering juga Sebelum dulu kasihan.
Apa masih jadi keren? Kalau saya sengaja memang kasih penasaran orang. Ya. Dihukum dengan penghargaan. Saya mau tanya, alasannya kira-kira kenapa sekarang itu tidak ada sistem rankingan kelas? Kenapa kira-kira? Nah, betul. Dampaknya ini sebenarnya siswa itu dihukum dengan penghargaan. Kenapa itu dihilangkan sistem rankingan kelas? Penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya dalam kelas ranking 1 dapat penghargaan, ranking 2 yang merasa sangat terhukum. Dia secara kejiwaan yang merasa sangat terhukum. Kenapa saya tidak juara? Dia pikir kamu kenapa? Kenapa pada saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh? Kenapa saya juara 2? Dan itu menjadi kejiwaan dia, hukum psikologinya. Dia terhukum, merasa paling terhukum itu. Itulah makna dihukum oleh penghargaan. Ada suatu penelitian ilmiah dalam suatu perusahaan, dan ini sudah diteliti hasilnya, antara yang mereka ada perusahaan itu memberikan pekerjaan kepada karyawannya, ada satu orang dijadikan penghargaan kalau pekerjaannya bagus maksimal, dan yang lainnya tidak diberitahukan. Nah, disuruh mereka kerja, dan ternyata hasilnya lebih bagus yang tidak pernah diberikan janji penghargaan ketimbang yang sudah dijanjikan. Karena pekerjaan orang itu dengan janji maksimal, pekerjaan yang janji penghargaan tidak akan maksimal itu, saya yakin. Ya, ada diharap kan? Ada diharap. Kemudian kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama. Jadi hukuman dengan penghargaan sesungguhnya itu sama kedudukannya, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Itu kata kuncinya. Kita kasih penghargaan anak bintang loh, cuma kita kendalikan anak. Kita kontrol dia, bukan dari dirinya sendiri mau berbuat. Kemudian ketiga, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman bagi dia. Jadi siswa kalau 3 tahun sekolah di sini, tiap hari dimarahi, dikasih penghargaan, merasa dia kayak di penjara sekolah ini. Ya. Jika suatu penghargaan diharapkan, namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan pasti merasa dihukum. Pasti itu. Nah, terjadikan penghargaan tidak berhasil. Mana ini? Sakitnya itu di sini. Penghargaan sama menghukum. Itu ya boleh, tapi dia motivasi eksternal. Nanti selanjutnya ada nanti. Kalau misalnya dia tadi, saya kira penghargaan atau tidak. Makanya itu sistem ranking ini dihilangkan dengan penghargaan pada siswa juara 1. Ya, semua jalan bentuk penghargaan, pujian, bintang-bintang di kelas. Ada kasus begini, guru kalau siswanya SD itu tidak pernah mau disiplin berbaris kalau masuk kelas, nah dia pakai sistem penghargaan. Nah, siapa yang berbaris cepat, dia kasih bintang. Nah, setelah dapat bintang nanti dapatnya ada reward dari guru. Ada penghargaan khusus dari guru, hadiah dong, yang mendapatkan bintang terbanyak. Nah, setelah dilakukan itu penghargaan seperti itu, memang motivasinya anak berbaris pun, guru datang langsung rapi, terbentuk memang, tapi itu dari luar. Nah, sekali ini guru sakit,
digantikan oleh guru lain, dia tidak tahu bahwa anak seperti itu kembali kacau. Iya, karena terus terang motivasi eksternal itu penghargaan sifatnya sementara. Enggak, maksud saya penghargaannya bukan penghargaan memberi sesuatu dari kata-kata mungkin bagus, Ya. yang mungkin Itu namanya ujukan, ujukan, ujukan yang gagal. Ya, dia akan merasa nanti ada tempatnya itu, ada tempatnya nanti kebutuhan dasar manusia dan anak itu butuh, ada tempatnya nanti. Nah, ada. Jadi jempol lagi. Ya, dan anak itu butuh memang. Nah, ya. Kalau dia menjawab, kita kasih tepuk tangan. Usahakan memang penghargaan itu tidak dilarang, tapi penghargaan sifatnya bisa memotivasi anak secara intrinsik atau internal. Bagaimana dia meyakini, misalnya dengan penghargaan itu dia meyakini dalam dirinya bahwa saya telah berbuat baik, contohnya tadi jempol. Kan berusaha untuk meyakini diri anak bahwa dia perilakunya bagus, sehingga memunculkan motivasi internalnya. Itu yang kita butuhkan selain. Tapi susah diukur, Pak. Ya, Susah diukur. kalau mengukur itu dari perubahan perilakunya. Itulah ukurannya susah. Misalnya kita kan guru biasa jadi pemantau juga. Itu sifatnya pemantau. Kita lihat siswa kita, oh selama ini setelah saya misalnya restitusi nanti, kan kita tetap lihat itu ada perkembangannya. Oh itu dia berubah. Apakah dia ini waktu depan kita atau di luar dia berubah kembali? Kan kita tetap lihat. Nah itulah kita bisa pantau bahwa kita berhasil atau tidak. Tapi ada satu kasus, Pak, Ya. yang sudah terjadi saat ini, yaitu tentang bantuan. Ya. Yang selama ini yang dibantu adalah tidak mampu dalam hal ekonomi, tapi di dalam perlakuan di sekolah malas, cuma belajar bodoh. Ini menimbulkan kecemburuan yang punya prestasi. Selama ini tidak membantu, tidak diapa-apai orang yang, sehingga mematikan kreativitas daripada siswa itu sendiri. Bahkan kalau di kalangan masyarakat ada yang memiskinkan dirinya, minta surat keterangan tidak mampu. Itu satu perlakuan yang terjadi saat ini. Ya, itu sebenarnya tindakan manajerial lagi dari kepala sekolah dengan gurunya yang Bukan, Pak. kelasnya. Bukan, Pak, dari sekolah, bukan. Ini sudah diatur dari pusat. PIB. Ya, Oh, termasuk bisa salah satu. itu. Termasuk salah satu, Pak. Ya. Salah satu. Ya bisa dilaporkan karena itu memang di kalau sistemnya PIB dia kayak di law. Ya, jujur saja ada yang mampu di SMA juga ada yang mampu. Mereka tidak tahu memang misalnya dia mampu atau tidak. Yang penting diusung, ya karena law dia mampu tetap. Tapi yang berprestasi tidak pernah Ya, kayak memang sudah seperti itu sekarang. diberi bantuan. Bahwa hilang yang bantu dari anak sini, tidak ada yang kayak dulu, tidak ada. Iya, iya. Dulu di desa ada, ya, dapat kenapa hilang semua. Oke, kita lanjut restitusi. Nah ini tadi restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi kalau ada siswa yang salah, kita restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada anak yang bersalah, kita langsung tidak justice, salah kah, bodoh kah, apa tadi kita panggil baik-baik, kita restitusi, kita lakukan tindakan langkah-langkah restitusi, kita kasih penguatan sehingga karakternya dia kembali kuat. Sebab kalau kita langsung justice, bodoh kau, karakternya hancur itu anak. Langsung down. Ya, termasuk dia makin melawan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi restitusi itu memang untuk mencari masalah, memecahkan masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, contoh begini, kan nanti sebenarnya lebih dalam akan dibahas dalam segitiga restitusi. Nanti sebentar di situ. Bagaimana caranya merestitusi sebenarnya itu anak? Ya. Nah, hukuman itu adalah identitas gagal. Termasuk saya identitas gagal karena saya sering main. Kenapa saya dikatakan identitas gagal dulu? Ya ini sering main di sini. Identitas sukses itu disiplin, konsekuensi dengan restitusi. Tadi sih. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan memecahkan masalah, caranya dia bukan menghancurkan masalahnya. Ya, ya, ada yang. Kalau hukuman itu identitas gagalnya sesuatu yang menyakitkan memang harus terjadi. Siswa tidak pakai sepatu hitam, pasti kita suka itu sepatunya. Pasti kita marah-marahin. Nah, ini makanya kita sama refleksi ini sekarang. Iya, memang identitas gagal saya akui memang. Ya kasih buka bajunya Pak. Baris dulu. So kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi karena ada kesepakatan loh. Ya tadi terlambat 15 menit lari 20 putaran. Restitusi itu merupakan dicarikan pilihan. Kasih berdasarkan kenapa pilihan bagaimana ini masih. Nah, jadi restitusi itu disuruh cari pilihan, merupakan pilihan ya. Iya. Hukuman kedua, tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang, memang tadi sudah loh. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek, dia sementara saja. Kita kasih mencatat anak-anak kepada istirahatkan sementara saja. Tidak akan dendam sama gurunya. Restitusi menguatkan untuk murid dan anak dalam jangka waktu panjang. Itu balikan ya hukuman itu. Kita buatkan anaknya. Contoh, anak yang nyontek. Saya kasus yang besar itu saya restitusi anak yang nyontek waktu pelajaran PKN. Pelajaran kemarin waktu semester, ada yang melapor temannya, Pak, ini dia nyontek. Oh iya, besok kita saya panggil. Saya restitusi, saya praktekkan. Kan? Alhamdulillah, anak itu tadinya takut. Kan saya sama di modelnya sini sana. Takut datang. Setelah keluar dari restitusi, dia merasa, saya tanya bagaimana perasaan? Sampai apa? Ya, karena di situ bukan kita justice, karena kita mencari kesalahan, tapi menyelesaikan permasalahan nyonteknya itu. Kenapa bisa? Ya. Karena dalam restitusi itu miliknya kita saja menjadi patokan. Kita restitusi juga dalam keadaan barang-barang dan berhasil. Kenapa laporan masih kayak gitu? Jadi memang harus dengan suasana akrab, persahabatan dengan anaknya. Itu restitusi semuanya. Jangan emosi restitusi jangan emosi. Kalau saya mau adopsi, Oke. Lanjut, kalau di hukuman korban itu biasa mendapatkan keadilan, betul tidak? Ya. Kalau bisa kita hukuman anak, yang korban itu jadi dia adil, mendapat keadilan, toh? Ya. Biasa kalau anak dipukul, di mana tadi mau dipukul? Sini juga. Toh, mendapat keadilan dia. Tidak perlu hukuman. Nah, kalau konsekuensi korban bisa biasa diabaikan. Contoh, tadi budaya bisa kasih lari keliling. Nah, bagi saudara yang bebas, nah, lepas dia gabung coba di sini. Masalah yang mau terlambat pelajarannya tidak pernah diurus. Nah, itu konsekuensi. Biasa diabaikan memang. Nah, kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Contoh, tadi ada siswa yang berkelahi.
bajunya robek, no? Ya, suruh ganti. Nanti hasilnya kan kita restitusi itu anak, kita sadarkan itu anak, dia paham betul tentang kesalahannya, dia sudah yakin kesalahannya. Terakhir kita beri penguatan, kira-kira bagi kesalahan itu apa yang harus kita lakukan. Itu kan pertanyaan ya. Kalau restitusi itu banyak bertanya. Nah, ya, Pak nanti. Oke. Nah, itu kan. Ya. Jika datang orang tuanya, Hukuman bisa. bapaknya datang separah. Ya. Ya. Contoh tadi juga siswa yang coret bukunya temannya kan harus ganti. Ya. Itu. Ini kalau hukuman anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi memang anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi anak mendapatkan penguatan memang di situ. Kita kasih intinya kasih penguatan anak. Nah, kalau hukuman terakhir ini perilaku pasif agresif meningkat. Betul tidak ini? Kalau kita sering menghukum anak itu dua paling malas dengan kemarin malasnya tidak ada berubah itu makin malas. Misalnya. Ya. Mengapa tidak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kalau peraturan berarti harus menyeluruh semua siswa dalam satu sekolah. Menyeluruh seluruh siswa. Ya, sedangkan keyakinan di dalam kelas. Kalau peraturan biasanya munculnya dari guru. Ya. Tapi kalau keyakinan biasanya muncul dari siswa. Oke, Pak. Ya, kalau peraturan berarti dia peraturannya sepihak dari guru atau kepala sekolah saja, kan? Ya, siswa tidak tahu, siswa tidak tinggal kena dampaknya. Ya, kalau keyakinan semua warga sekolah ikut, misalnya kan keyakinan kelas yang keyakinan sekolah. Kalau sekolah berarti gurunya, siswanya ikut semua membuat, kan? Bedanya, no? Bedanya ini kata peraturan dan keyakinan kalimatnya. Kalau peraturan dia selalu kembalikan ke tempatnya negatif. Kalimatnya dia masih negatif. Nah, dan masih dia langsung terfokus pada satu titik tujuan. Kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain, jelas nomor satu. Dilarang mengganggu orang lain. Tapi kalau keyakinan jelas selalu kembalikan buku ke tempatnya, dia masih abstrak, universal, tanggung jawab. Jadi gangguan di kelas keyakinannya rasa bertanggung jawab. Sudah kena semua nih, banyak yang kena. Menghormati orang lain, ya kena juga di sini. Dilarang mengganggu orang lain, dilarang saling mengejek, dilarang mengata-ngatai orang. Itu kan peraturan begitu. Tapi dia fokus masa menghormati orang lain dengan nomor satu. Ya, dia sifatnya kalimat abstrak, masih umum, dan banyak yang dikenal di dalamnya. Itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu peraturan biasa. Bisa kata juga, kan? Nah. Di sini kalau keyakinan ya keselamatan dengan keamanan. Jagalah keamanan lingkungan sekolah. Nah, karena ini membantukannya. Ini mungkin sudah dilakukan semua, kan? Untuk membantukannya, keyakinan kelas bersifat universal daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal masih bersifat umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Memang dia harus sedikit saja supaya gampang dihafal oleh anak-anak. Karena di restitusi itu memang anak-anak harus hafal keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi memang kalau proses pembuatan restitusi itu semua, kalau saya pakai kertas post-it itu, saya bagikan, kemudian mereka mencatat apa yang mereka inginkan aturannya, keyakinan kelasnya.
Setelah itu saya suruh kumpul, baru kita simpulkan sama-sama siswa kira-kira keyakinan mana kita mau pakai. Nah itu seperti itu. Hanya kalimatnya memang di sini keyakinan itu adalah bersifat abstrak atau umum dia. Kalau peraturan kebedaannya dia khusus, dilarang berlari dalam di depan kelas kan khusus loh, dilarang dari itu. Ya. Kalau di keyakinan jagalah keamanan dan keselamatan. Ya. Itulah keyakinan dia dan itu setelah dibuat ditempel, dibuat poster, ditempel setiap kelas. Setiap kelas. Nah, kalau keyakinan sekolah, hasil dari keyakinan semua kelas itu dikumpul menjadi satu, didiskusikan dan jadilah keyakinan sekolah yang mana yang kita. Ya, maksudnya jadi peraturan luar keyakinan sekolah menjadi namanya. Nah ini cara-cara tahapannya sudah tadi saya jelaskan. Lanjut. Tuhan dasar manusia. Nah, ini tadi. Jadi materi kebutuhan dasar manusia yang saya coba gambarkan dalam konten ini saja. Yang pertama itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Semua manusia memang kebutuhan untuk bertahan hidup, sandang, pangan, makan, minum, pakaian, dan rumah. Nah, yang terjadi pada anak ini sering. Contoh anak tadi main pajak-pajak, terlambat masuk kelas karena apa? Pergi di kantin, bolos masuk di kantin, dia lapar. Karena kebutuhan untuk bertahan hidupnya tidak penuhi. Tujuannya ini, makanya memang dia salah. Kebutuhan itu. Semua manusia punya kebutuhan. Ya, kebutuhan fisik, biologis maupun lain-lainnya. Nah, contoh saya satu kebutuhan yang terpenuhi sekarang. Oke. Jadi memang kita tidak bisa langsung menghukum anak tanpa menelusuri apa kebutuhannya. Itulah mulai restitusi. Kita cari dulu apa permasalahan anak, kenapa dia lakukan kesalahan itu. Karena setiap tindakan yang dilakukan sama anak itu ada tujuannya dia. Nah, pasti ada tujuannya. Kenapa dia bolos? Ada tujuannya pasti. Itu tujuannya berdasarkan kebutuhan hidupnya. Main PS aja bisa nanya, bisa cari. Ya. Ya bisa juga.